Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah informasi tentang prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka atau pada kurikulum prototipe. Prinsip pembelajaran pada kurikulum prototipe atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip pembelajaran pada kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka sesuai dengan paradigma yang baru adalah bahwa pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip pembelajaran sebagai berikut. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pertama yaitu melakukan analisis terhadap kondisi, latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelumnya dan melakukan pemetaan. Yang kedua, melihat tahap perkembangan sebagai kontinum yang berkelanjutan sebagai dasar merancang pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, menganalisis lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik, pendidik, dan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Keempat, menurunkan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang kelima, melihat segala sesuatu dari sudut pandangan peserta didik. Hal-hal yang perlu ditinggalkan, yang pertama, langsung menerapkan modul ajar tanpa melihat kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mengabaikan tahap perkembangan maupun pengetahuan yang dimiliki peserta didik sebelumnya. Yang ketiga, menyamaratakan metode pembelajaran. Yang keempat, melihat segala sesuatu dari kepentingan pejabat sekolah atau pendidik. Yang kelima, pembelajaran terlalu sulit sehingga menurunkan motivasi peserta didik. Yang keenam, pembelajaran terlalu mudah sehingga tidak menantang dan membosankan. Prinsip pembelajaran yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Hal-hal yang perlu dilakukan, mempertimbangkan berbagai stimulus yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan pemantik dan mengajarkan pemahaman bermakna. Yang ketiga, pembelajaran yang syarat dengan umpan balik dari pendidik dan peserta didik kepada peserta didik. Yang keempat, pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan menggunakan kekuatan bertanya dengan mempertimbangkan pertanyaan yang membangun pemahaman bermakna. Hal-hal yang perlu ditinggalkan, yang pertama yaitu pendidik hanya selalu memberikan pemaparan dalam bentuk ceramah dan instruksi tugas. Yang kedua, memberikan pertanyaan selalu dalam bentuk soal dan dinilai benar atau salah tanpa umpan balik. Yang ketiga, memberikan porsi paling banyak pada asesmen sumatif atau ujian atau tes akhir. Prinsip pembelajaran yang ketiga yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Hal-hal yang perlu dilakukan, menggunakan berbagai metode pembelajaran mutakhir yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi seperti belajar berbasis inquiry,
berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis tantangan, dan metode pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, melihat berbagai perspektif yang mendukung kognitif, sosial, emosi, dan spiritual. Yang ketiga, melihat profil Pancasila sebagai target tercermin pada peserta didik. Hal-hal yang perlu ditinggalkan, yang pertama, menggunakan satu metode yang itu-itu saja tanpa melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan. Yang kedua, menggunakan hanya satu perspektif, misalnya hanya melihat kemampuan kognitif peserta didik, tanpa melihat faktor lain seperti sosial, emosi, atau spiritual. Yang ketiga, melihat profil Pancasila sebagai sesuatu yang harus diajarkan dan dihafal. Prinsip pembelajaran yang keempat yaitu pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Hal-hal yang perlu dilakukan, yang pertama, pembelajaran yang berhubungan dengan konteks dunia nyata dan menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar. Yang kedua, melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat sekitar sebagai narasumber primer maupun sekunder dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang perlu ditinggalkan, yang pertama, pembelajaran dengan konteks yang tidak relevan dan tidak menarik untuk peserta didik. Yang kedua, komunikasi dengan orang tua murid satu arah dan hanya menagih tugas. Interaksi dengan murid hanya memberikan dan menagih tugas. Yang ketiga, peserta didik tidak punya akses langsung untuk terlibat atau melibatkan masyarakat setempat. Prinsip pembelajaran yang kelima yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Hal-hal yang perlu dilakukan, yang pertama, umpan balik yang terus-menerus dari pendidik untuk peserta didik maupun dari peserta didik untuk peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang membangun pemahaman bermakna dengan memberi dukungan lebih banyak di awal untuk kemudian perlahan melepas sedikit demi sedikit dukungan tersebut untuk akhirnya menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka. Yang ketiga, pendidik melakukan berbagai inovasi terhadap metode dan strategi pengajarannya. Yang kelima, mengajarkan keterampilan abad 21. Hal-hal yang perlu ditinggalkan, yang pertama, proses belajar bertujuan tes atau ujian akhir. Yang kedua, pembelajaran dengan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun dengan soal, tes, dan ujian yang sama. Yang ketiga, hanya mengetes atau menilai keterampilan abad 21 tanpa mengajarkan keterampilannya. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian 5 prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka atau pada kurikulum prototype. Semoga yang disampaikan sekaitan dengan 5 prinsip pembelajaran ini juga Bapak dan Ibu menyimak tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini dan hal-hal yang perlu ditinggalkan pada kurikulum pada pembelajaran di kurikulum Merdeka atau kurikulum prototype ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.